106. Keesokan harinya perusahaan Dinata sibuk mempersiapkan jamuan makan siang untuk para pebisnis. Undangan pun sudah disebarluaskan. Hampir semua pebisnis kalangan atas diundang saat jamuan makan siang tersebut. Termasuk juga dari perusahaan Kusuma. Dari perusahaan Sanjaya diwakilkan oleh Nadia, karena setahu mereka, Nadialah yang memiliki kuasa atas perusahaan itu. Seren masih menyembunyikan identitas aslinya dati mereka, karena dia tidak ingin berurusan dengan para penjilat yang menjijikkan. Sayang, apa kamu mau pergi menemaniku ke acara makan siang itu? Karena dari perusahaanmu, Nadia dan Jimmy yang pergi ke sana kan? Jadi, sepertinya tidak akan ada yang mengenalimu sebagai pewaris keluarga Sanjaya. Sepertinya tidak kali ini sayang. Mereka mengundangmu kan dengan niat tersendiri. Jika aku ikut hadir menemanimu, maka rencana mereka untuk mendekatkanmu dengan putri mereka itu, otomatis akan gagal sayang. Jadi kita ikuti dulu saja permainan mereka, ya. Lagi pula ini belum jadi akhir dari keluarga mereka. Aku akan menunjukkan diriku bersamamu saat Jimmy sudah mendapatkan semua miliknya lagi. Bagaimana? Seren duduk di pangkuan Juda dan melingkarkan tangan di leher sang suami. Karena anak-anak mereka sedang tertidur, ini adalah kesempatan mereka untuk menghabiskan waktu berdua. Kamu sudah dengarkan kalau pamanmu akan mengadakan jamuan makan siang. Aku mau kita pergi bersama ke sana. Nadia sedang menghabiskan waktu bersama Jimmy. Aku tidak mendapatkan undangan darinya. Mereka sama sekali tidak berniat mengundangku padahal aku sekarang jadi pemegang saham terbesar di perusahaannya. Jimmy menggelengkan kepala dan berekspresi tak percaya saat Nadia memberitahunya. Maka dari itu kamu harus pergi bersamaku. Kita beri mereka kejutan dengan kehadiran kita berdua. Lagi pula aku sudah mengatakan kepada Jody kalau aku akan membawa tunanganku. Baiklah, kita akan pergi bersama. Jamuan pun sudah siap dilaksanakan, aula untuk acara pun sudah ditata dengan sedemikian rupa. Meja-meja sudah dipersiapkan dengan rapi. Dan semua hidangan juga telah dipersiapkan. Jenny, kamu harus berdandan dengan cantik. Karena akan ada banyak tamu penting yang hadir pada makan siang ini. Papa mengundang banyak pebisnis muda untuk datang di acara makan siang ini. Julian memberitahukan kepada anaknya akan diadakan makan siang. Tapi Pak, aku kan tidak terlibat dalam perusahaan. Untuk apa aku harus ikut? Kan sudah ada kakak di sana. Jenny berusaha menolak, namun wajah sang ayah seketika tegang. Kamu itu anak papa. Papa mau kamu kenal setiap kolega papa. Banyak juga pebisnis muda yang akan datang, terutama pewaris dari perusahaan Kusuma. Dia itu sangat tampan. Siapa tahu kalian saling tertarik satu sama lain. Itu kan bagus untuk masa depanmu. Julian berusaha membujuk Jenny. Tapi Pak, aku tidak ada tapi-tapian. Kamu harus segera bersiap dan ikut kami ke acara makan siangnya. Julian menyela Jenny sebelum dia menyelesaikan kalimatnya. Baik ayah, aku akan segera bersiap. Jenny mau tidak mau menuruti keinginan sang ayah, wajahnya pun seketika menjadi suram. Setelah beberapa lama mereka pun sudah siap untuk pergi ke acara perjamuan. Setelah tiba di sana sebagian para tamu undangan sudah hadir menempati kursi yang telah disediakan. Ada banyak tamu yang diundang oleh Julian. Mereka merupakan pebisnis dari kalangan atas yang berpengaruh di kota C. Nadia terlihat datang dengan menggandeng Jimmy bersamanya.
Para pemegang saham perusahaan Dinata terkejut karena mereka datang bersama. Itu Jimmy, bagaimana dia bisa datang ke sini bersama Bu Nadia? Dia kan dirut dari perusahaan Sanjaya. Apa dia mendapatkan dukungan darinya selama ini? Pantas saja dia bisa memiliki saham perusahaan ini, kata salah satu pemegang saham Dinata. Benar, jika bukan karena dukungan dari pemilik perusahaan Sanjaya, dia tidak akan mungkin bisa memiliki uang sebanyak itu. Mungkin karena Bu Nadia yang ada di belakangnya selama ini, kata yang lainnya. Sudahlah, biarkan saja mereka. Toh tamu penting kita kali ini bukanlah mereka, tetapi penerus dari perusahaan Kusuma yaitu Juda Arya Kusuma, kata pemegang saham lainnya. Tak berselang lama yang dinanti pun akhirnya tiba, dengan seorang asisten dan 2 pengawal yang mengikutinya di belakang. Itu kan, Jody dan Vivian saling menatap satu sama lain. Mereka terkejut melihat kedatangan Juda dengan aura penguasanya. Kukira Juda itu adalah seorang pria parubaya yang sudah berpengalaman dalam bisnis. Ternyata dia masih sangat muda. Sungguh tak dapat dipercaya, di usia muda seperti itu, dia sudah menjadi pebisnis nomor 1. Jody dan Vivian masih terkejut bahkan hingga menatap tanpa berkedip sekalipun melihat kedatangan Juda. Julian yang bereaksi cepat, langsung menyambut dengan kedatangan Juda. Selamat siang Tuan Juda. Senang akhirnya bisa berkesempatan langsung bertemu dengan Tuan. Dia mengulurkan tangan dan tersenyum. Juda menerima jabat tangannya dan tersenyum sinis sambil berkata dengan datar. Terima kasih Anda sudah mengundang saya. Meskipun kita tidak pernah mengenal secara langsung. Tapi saya sungguh menghargai niat baik Anda. Kita memang tidak mengenal secara langsung, tapi saya sungguh mengagumi Tuan, karena di usia yang masih muda, Tuan sudah menjadi pebisnis handal. Mari, silakan duduk. Julian mempersilakan Juda duduk dengan menjulurkan tangan pada kursi yang dekat dengannya, mengisyaratkan untuknya duduk. Semua orang menatap Juda, namanya memang sering didengar di kalangan pebisnis, tapi dia sangat jarang sekali muncul di depan umum. Jadi, tidak semua orang dapat mengenalinya secara langsung. Tuan, perkenalkan, ini keluarga saya. Ini istri saya. Ini Jenny putri saya dan yang ini Jody putra sulung saya. Julian memperkenalkan keluarganya satu persatu. Dan mereka hanya mengangguk dan tersenyum melihat Juda. Halo Tuan Jody, senang bisa bertemu lagi dengan Anda. Juda menyapa Jody dengan senyum sinis. Ah iya, Tuan. Saya juga senang bisa mengenal Anda. Saya minta maaf untuk kejadian terakhir kali. Seketika wajah Jody menjadi pucat, seakan keringat dingin keluar dari tubuhnya. Julian menatapnya heran. Apa yang terjadi di antara mereka? Apa mereka saling mengenal? Gumamnya. Tidak masalah. Hanya saja, Anda harus lebih menjaga sikap Anda. Apalagi saya tidak suka direndahkan oleh siapapun. Juda memperingati Jody dengan senyuman sinis dan tatapan yang begitu menusuk. Jody pun semakin gugup dibuatnya. Baik Tuan, sekali lagi saya minta maaf. Jody menundukkan kepalanya seakan menyesal. Sombong sekali. Rasanya ingin kupukul wajah dinginnya itu. Jody mendengus kesal dalam hati. Di sisi lain Jenny terpesona oleh ketampanan Juda, hingga dia tak berhenti menatapnya. Ternyata Tuan Juda itu begitu tampan. Dia begitu mempesona. Andai saja aku yang bisa mendampinginya. Pasti aku akan sangat bahagia. Sudah tampan,
berwibawa dan yang pasti dia kaya raya. Jenny bergumam dan berhayal dalam lamunannya. Tapi tidak boleh. Aku sudah punya Andre yang menyayangiku. Tuan Juda terlalu tinggi untuk kugapai. Bagaikan bintang yang tak akan pernah dapat kurai. Lagi pula, dia juga sudah punya istri yang mendampinginya. Mana mungkin dia tertarik padaku? Jenny menggelengkan kepala lagi, berusaha menyadarkan dirinya sendiri dari khayalannya. Bisakah kita mulai jamuannya? Aku tidak suka membuang waktu sia-sia. Sepertinya tamu yang lain juga sudah lama menunggu. Juda dengan sikap dinginnya berusaha menghindar dari percakapan yang lebih jauh dengan Julian. Oh iya, tentu. Silakan dimulai. Julian mengisyaratkan MC agar memulai acaranya. Acara pun dimulai. Semua menikmati jamuan makan siang dengan tenang. Sesekali mereka menoleh dan memperhatikan Juda yang berada di kursi depan. Dan berbisik seperti membicarakannya. Seperti yang diketahui, kursi paling depan itu biasanya disediakan untuk orang yang dianggap sebagai tamu kehormatan. Dan kali ini, Juda yang menjadi tamu kehormatan pada acara jamuan makan siang tersebut. Lihatlah, semua orang selalu memperhatikan Tuan Juda. Dia memang selalu jadi pusat perhatian. Apalagi jika Seren ada di sini. Pastilah semua mata tak berkedip melihat pasangan itu. Nadia berbicara pelan, dengan sedikit menyondongkan badannya ke arah Jimmy seperti berbisik. Tentu saja mereka akan selalu jadi pusat perhatian. Tapi, jika Nona Seren ikut hari ini, mereka tidak dapat memancing pamanku untuk mendekatkan Jenny dengan Tuan Juda. Aku yakin pamanku akan mencari kesempatan untuk itu. Nadia mengangguk setuju dengan apa yang dikatakan Jimmy. Jody duduk tak jauh dari meja Jimmy dan Nadia. Dia terus memperhatikan mereka berdua. Siapa mereka itu? Kenapa kamu selalu memandangi mereka berdua? Vivian yang menyadari pandangan Jody tertuju pada Jimmy dan Nadia akhirnya bertanya, berusaha menghilangkan rasa penasarannya. Yang wanita itu rekan bisnis perusahaan. Dan yang laki-laki, katanya tunangannya. Jody berusaha menjelaskan kepada Vivian tanpa melihat wajahnya. Pandangannya terus tertuju pada Nadia. Tapi sayang, bukankah pria yang jadi tamu kehormatan itu adalah orang yang pernah kita temui di restoran waktu itu? Benar, dia adalah pria yang waktu itu di restoran. Lantas bagaimana? Kita pernah membuatnya tersinggung waktu itu. Tidak apa. Aku rasa, dia bukan orang yang mudah tersinggung dengan masalah sepele. Jody bicara dengan tenang sambil matanya terus memandang ke arah Nadia.